Shalom, salam jumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, izinkanlah kami menghadap hadirat-Mu. Mohon pimpinan dan pertolongan-Mu Tuhan, karena sesaat lagi bagian daripada kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kiranya Engkau berkenan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Maleakhi 2 ayat 16 mengatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Embun Rohani saat ini akan saya beri judul, Tuhan sangat membenci perceraian. Perceraian di kalangan sebagian para artis atau selebritas adalah hal biasa. Perceraian dan menikah kembali saat ini bagaikan hal yang lumrah. Banyak pasangan melakukannya tanpa merasa bersalah. Bahkan hal ini terjadi di kalangan sebagian orang Kristen, orang percaya. Ada yang menikah hanya dalam hitungan bulan. Setelah itu mereka bercerai dengan alasan klise, merasa tidak cocok satu sama lain. Bagaimana bisa ya? Sungguh hal ini menyedihkan. Tuhan sangat membenci dosa perceraian. Pernikahan bukanlah suatu hal yang harus kita jalani dengan keadaan terpaksa, tetapi karena saling suka, saling cinta, saling mengasihi. Dalam sebuah hubungan pernikahan, kasih tak bersyarat adalah sebuah keputusan. Jika kasih Tuhan ada dalam diri kita, kita akan dapat memutuskan untuk membiarkan kasih itu terus mengalir. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, mengapa perceraian dibenci Tuhan? Ya, karena perceraian merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang di dalamnya melibatkan Tuhan. Ketika dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, dipersatukan dalam sebuah lembaga pernikahan kudus, Tuhan menjadi pihak ketiga atau saksi utama dalam perjanjian yang mereka buat. Perceraian menyerang dan
mempengaruhi benih-benih ilahi. Hal terburuk yang mungkin kita lihat dalam kasus perceraian adalah anak-anak yang menjadi korban, padahal Tuhan memiliki rancangan yang indah dengan keluarga Kristen. Sahabat pun rohani yang dikasihi Tuhan, jika setiap terjadi konflik dalam rumah tangga, sering menyerukan kata-kata cerai terhadap pasangannya, berhati-hatilah, karena kita menabur benih perceraian dalam pernikahan. Benih itu akan tumbuh karena iblis menyuburkannya. Banyak kasus kenakalan remaja terjadi, dan salah satu penyebabnya adalah karena masalah keluarga, atau disebut keluarga broken home. Anak-anak memberontak dan mencari kedamaian di luar karena suasana di rumah yang tidak lagi kondusif. Anak-anak kita adalah hasil buah cinta dari pasangan suami istri yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian yang menimpa orang tua seringkali membuat anak-anak menjadi trauma, sehingga ketika beranjak dewasa timbul ketakutan dan kekhawatiran dalam diri mereka untuk menikah. Takut jika mereka harus mengalami rasa sakit yang sama. Di dalam Matius pasal 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Sahabat pun rohani yang dikasihi Tuhan, pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali seumur hidup. Tidak ada istilah cerai dalam kehidupan kekristenan, karena itu adalah kebencian Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 18 mengatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Amin. Sahabat pun rohani yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab firman Tuhan sudah jelas melarang adanya pernikahan kembali. Oleh karena itu, jagalah hidup pernikahan dalam kekudusan dan hindari perceraian. Berikanlah kesempatan untuk saling menyukakan di antara pasangan hidup kita. Jangan sampai kesibukan, pekerjaan, dan sebagainya merenggut kesukaan itu dan memberi kesempatan dosa bertumbuh di dalamnya. Amin. Kiranya renungan atau kebenaran bagian daripada firman Tuhan ini menjadi berkat rohani bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena bagian daripada kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah itu menjadi yaitu pedoman kehidupan kami
dan kami selalu menjaga akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.